Jika ada kategori fans tersabar di dunia, mungkin fans Arsenal adalah salah satunya. Bagaimana tidak? Sudah lebih dari 20 tahun sejak Arsenal terakhir menjuarai Liga Inggris, mereka menunggu selama itu. Melewati semua fase, dari yang biasa saja sampai menjadi bahan olokan fans lain. Namun itulah fans sejati, fans yang tetap mendukung timnya dalam keadaan apapun. Sejak berakhirnya era Arsene Wenger, tercatat hanya 2 pelatih yang menukangi Arsenal, Unai Emery dan Mikel Arteta. Nama terakhir sudah menjabat selama 5 tahun sejak Desember 2019. Selama periode itu, Arteta perlahan berhasil merubah Arsenal di mata dunia. Puncaknya adalah musim lalu, ketika Arsenal berada di puncak klasemen selama berminggu-minggu, mengakhiri dominasi Manchester City dan digadang-gadang akan menjuarai Liga Inggris. Namun fakta berkata lain. Arsenal terpleset dan membiarkan City mengambil alih puncak klasemen hingga akhir musim. Kecewa? Pasti. Namun dengan prestasi sehebat itu, para fans percaya Arsenal sudah juara, meskipun tanpa trofi. Setelah 2 musim berturut-turut menjadi runner-up Manchester City, para fans Arsenal optimis tahun ini The Gunners akan menjuarai Liga Inggris. Keyakinan itu bertambah ketika Arsenal hampir menang di kandang City, jika saja Leandro Trossard tidak dikartu merah oleh wasit, yang memaksa Arsenal bermain bertahan hingga menit akhir, sebelum akhirnya kebobolan dan merubah skor menjadi imbang 2-2. Hasil itu tak mengubah optimisme para fans Arsenal. Mereka hanya menganggap ini sebagai hari yang sial. Namun kesialan yang sama juga terjadi saat Arsenal menjamu Brighton di Emirates Stadium. The Gunners unggul di babak pertama lewat gol dari Kai Havertz. Namun menjelang akhir babak pertama, Declan Rice menerima kartu merah, dan skenario yang sama terjadi. Brighton berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua. Hasil imbang 1-1 bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Arsenal kembali gagal meraih poin penuh. Dan kesialan yang benar-benar sial terjadi saat Arsenal bertandang ke markas Bournemouth. William Saliba dikartu merah oleh wasit di pertengahan babak pertama. Keuntungan itu pun berhasil dimanfaatkan oleh tim tuan rumah. Arsenal digempur habis-habisan dan kalah 2-0. Terlepas dari sial, tidak beruntung atau dirugikan oleh keputusan wasit, hal itu tidak akan mengubah apapun di papan klasemen. Sementara ini, Arsenal berada di urutan kedua, selisih 4 poin di bawah Liverpool yang juga masih unggul 1 pertandingan. Harapan Arsenal untuk meraih trofi di musim ini masih sangat terbuka, mengingat kompetisi masih separuh perjalanan. Tentu saja trofi bergengsi seperti Liga Inggris dan Liga Champions adalah target utamanya. Namun dengan komposisi pemain yang dimiliki Arsenal saat ini, ditambah dengan cederanya para pemain kunci, sulit rasanya merealisasikan hal tersebut. Jendela transfer musim dingin telah dibuka sejak 1 Januari 2025 kemarin. Namun belum ada satupun pemain baru yang berhasil didatangkan Arsenal. Lambatnya manajemen membuat para fans frustasi, ditambah dengan buruknya penampilan Arsenal di beberapa pertandingan terakhir. Barisan lini serang menjadi sorotan. Para fans berharap periode buruk ini segera berakhir, dengan didatangkannya pemain baru yang dapat mengembalikan optimisme Arsenal untuk meraih gelar juara. Namun apa yang sebenarnya dibutuhkan Arsenal? Berikut inilah analisis dari kami. 1. Pemain nomor 9 murni. Nama-nama seperti Benjamin Sesko, Viktor Gyökeres, Victor Osimhen, dan Dusan Vlahovic dapat mengubah permainan Arsenal. Konsentrasi bek lawan tentunya akan terfokus pada para striker yang dapat memberikan ancaman di sepanjang pertandingan. 2. Pemain sayap mengerikan. Bayangkan jika di tiap pertandingan, Arsenal harus menghadapi teror dari para pemain sayap seperti Vinicius Junior, Lamine Yamal, dan Rafael Leao. Selain Bukayo Saka, praktis tidak ada pemain sayap Arsenal yang memberikan teror semengerikan itu ke tim lawan. The Gunners membutuhkan pemain sayap baru yang punya kualitas sama mengerikannya, baik sebagai pelapis Saka ataupun di sisi kiri. 3. Kontribusi pemain. Selama 3 musim berseragam Arsenal, Gabriel Jesus sudah terlalu sering absen karena cedera.
Selain Jesus, Takehiro Tomiyasu juga berkali-kali dibekap cedera. Hal ini tentu saja merugikan tim. Untuk mengurangi beban gaji pemain yang tidak memiliki kontribusi yang signifikan, hanya satu solusinya: buang. Bursa transfer musim dingin menyisakan kurang lebih 15 hari lagi. Semoga manajemen Arsenal dapat memanfaatkan masa-masa itu dengan baik. Tidak ada yang tidak mungkin. Namun jika manajemen memaksa untuk memaksimalkan pemain yang ada, lupakan gelar juara.